Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik semua? Ya, hari ini kita kembali dengan kuliah perencanaan pembelajaran. Untuk pertemuan sebelumnya, adik-adik sudah belajar tentang peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan perencanaan pembelajaran. Adik-adik sudah saling berdiskusi, kemudian membaca tentang apa yang harus ada dalam perangkat pembelajaran, dan adik-adik juga sudah berdiskusi untuk menganalisis segala sesuatu yang harus ada dalam perangkat pembelajaran. Kemudian di pertemuan kemarin yang baru saja adik-adik kirim tugasnya adalah tentang mengevaluasi perangkat pembelajaran. Nah, untuk mengevaluasi ini sebenarnya saya pengen melihat adik-adik mengevaluasi perangkat pembelajarannya itu yang disusun guru kurang seperti apa, sehingga nanti seharusnya seperti apa yang dibuat. Harapannya adik-adik nanti akan bisa membuat perangkat pembelajaran yang lebih bagus dari apa yang sudah Bapak Ibu guru susun di sekolah. Nah, oke, untuk hari ini saya akan mereview apa yang sudah adik-adik diskusikan, karena yang adik-adik diskusikan kemarin saya belum memberikan feedback secara langsung. Kemarin baru saya berikan bagus dan sebagainya. Untuk yang hari ini, marilah kita mengulas kembali materi yang sudah adik-adik baca. Akan saya bacakan sekilas, barangkali ada satu kelompok dengan kelompok yang lain ada berbeda pendapat. Kita lihat untuk yang Permendikbudnya kemarin 34, 35, 36, 37 tahun 2018. Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang apa itu? Ya, benar, itu yang untuk SD. Yang hari ini kita akan membahas yang 35 dan 36. Serta 37 karena untuk persiapan juga untuk pertemuan berikutnya. Untuk yang Permendikbud nomor 35 tahun 2018. Di sini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terlalu besar, sebentar. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 35 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan yang sebelumnya, yaitu nomor 54 tahun 2014, yang dengan ini dinyatakan menjadi tidak berlaku dengan adanya Permendikbud nomor 35 tahun 2018 ini. Nah, untuk isinya barangkali kemarin sudah dibaca adik-adik, kita lihat ke lampirannya. Jadi di situ mata pelajaran di SMP yang untuk 35 SMP atau Madrasah Tsanawiyah. Kemudian kelompok mata pelajarannya yang A itu agama, budi pekerti, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Jadi untuk matematika itu sendiri termasuk dalam mata pelajaran umum kelompok A. Nah, untuk di sini kita lihat di lampirannya. Jadi di lampirannya kita lihat saliran lampiran 1 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah pertama. Nah, kurikulum itu sendiri dulu sudah dibahas di mata kuliah sebelumnya di kajian kurikulum. Kurikulum itu apa? Kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada 2 dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kurikulum 2013 ini sudah mulai diberlakukan mulai ajaran 2013-2014 dan memenuhi 2 dimensi tersebut. Nah, ada tantangan tentang pengembangan kurikulum 2013, tantangan internalnya itu mengacu pada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian standar sarana dan prasarana,
standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Itu untuk tantangan internalnya. Jadi ada tantangan internal dan ada tantangan eksternalnya. Tantangan eksternalnya kita lihat tentang arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Nah, ada berbagai tantangannya ini. Kalau kita lihat di masa sekarang, di masa pandemik ini, kita melihat tantangan internal dan eksternalnya. Tantangan internalnya, bagaimana dengan standar isinya, standar prosesnya, standar isinya. Ada kurikulum yang sudah dibahas adik-adik kemarin, standar dilakukan kurikulum darurat. Kemudian tapi dipersilahkan apakah mau dikurangi atau apa, kemarin sudah adik-adik review, didiskusikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian proses pembelajarannya, jelas proses pembelajarannya yang biasanya di kelas menjadi online. Kemudian untuk standar kompetensi lulusan tetap, standar pendidik dan tenaga kependidikan tetap. Kemudian untuk sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana di sini biasanya ada di kelas dengan papan tulis, kemudian ada dengan OHP, kemudian ada dengan LCD dan sebagainya, kemudian dengan media dan sebagainya. Sekarang berganti menjadi HP, laptop, kemudian dengan platform pembelajaran online. Standar pengelolaan tetap, standar pembiayaan juga barangkali ada beberapa perubahan. Standar penilaiannya masih hanya untuk yang saat ini kita dengan online. Seperti yang kita pahami bersama, seperti itu. Untuk tantangan eksternalnya, adik-adik mungkin melihat atau merasakan sendiri sekarang untuk menggunakan gadget, kemudian laptop, barangkali untuk di zaman dulu hal itu sangat berbeda. Sekarang adik-adik terbiasa dengan bahkan ada yang adiktif dengan gadgetnya dan sebagainya. Dan itu merupakan sebuah tantangan untuk pendidikan di masa sekarang. Apakah kita siap menghadapi siswa-siswa yang dengan perilaku yang agak berbeda dengan kita di masa dulu? Karena dulu walaupun sudah menggunakan gadget, barangkali adik-adik tidak seperti dengan sekarang yang lebih familiar. Anak kecil sudah terbiasa dengan gadgetnya. Berbeda sekali dengan waktu saya dulu ya. Jadi seharusnya adik-adik sekarang juga sudah lebih siap. Dan bagaimana tantangan untuk pembelajarannya? Kita harus menyiapkan siswa yang seperti apa yang bisa menghadapi tantangan sehingga arus globalisasi ini tetap bisa kita hadapi, survive, dan bahkan bisa menjadi kita manfaatkan semaksimal mungkin, dan berbagai tantangan lain. Nah, di kurikulum 2013 ini adik-adik penguatan pola pembelajarannya, kemudian interaktifnya dan sebagainya. Di situ kemarin yang adik-adik sudah baca. Kemudian tata kelolanya, karakteristiknya, itu nanti harus bisa mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Kemudian menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar, memberikan waktu yang cukup leluasa, mengembangkan kompetensi, dan sebagainya. Nah, untuk yang di sini nanti bisa adik-adik baca lagi sendiri di Permen nomor 35 tahun 2018 dari landasan-landasannya di sini. Kemudian strukturnya. Nah, ini penting sekali karena nanti untuk menyusun perangkat pembelajaran kita harus memperhatikan bahwa kompetensi intinya ada 4. Itu kompetensi inti yang pertama tentang kompetensi spiritual, sikap spiritual. Kemudian yang kompetensi inti yang kedua yaitu sikap sosial. Kompetensi inti yang ketiga yaitu pengetahuan. Kompetensi inti yang keempat yaitu keterampilan. Nah, untuk hal ini bisa adik-adik perhatikan untuk SMP kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kompetensi inti untuk kelas 7 itu apa, kelas 8 itu apa, kelas 9 itu apa. Tentu saja ini nanti akan ada di dalam
perangkat pembelajaran. Nanti untuk membuat RPP-nya, kompetensi inti ini jangan diganti-ganti. Jadi silahkan KI 1, 2, 3, 4 itu ditulis penuh. Maksudnya tidak boleh dilakukan sebuah diganti-ganti. Jadi kita tulis persis untuk KI ke 1, 2, 3, 4. Jadi tidak ada apa istilahnya kalau orang itu penyesuaian. Jadi untuk yang ini kita tulis penuh. Kemudian nanti untuk mata pelajarannya, alokasinya kalau untuk SMP itu matematika kelas 7 itu adalah 5 jam pelajaran, kelas 8 5 jam pelajaran, dan kelas 9 itu 5 jam pelajaran. Itu untuk SMP. Nah, beban belajar SMP dinyatakan dalam jam pelajaran 1 minggu adalah 30 jam pelajaran. Nah, itu tidak hanya matematika saja kalau itu ya. Ya, beban belajar ini nanti sebelum menyusun RPP kita juga harus melihat program tahunan dan program semester. Nanti untuk program tahunan, program semester akan kita bahas juga sebelum masuk ke RPP. Kemudian beban belajar di SMP dan MTS tadi sudah. Kelas 7, 8, 9 itu paling sedikit 18 minggu efektif. Jadi beban belajar di kelas 9 ini juga ganjil 18 minggu efektif, kelas 9 semester genap 14 minggu efektif karena kelas 9 kemudian ujian walaupun sekarang sudah ditiadakan. Jadi ada 14. Ujian nasionalnya yang ditiadakan ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya bagaimana? Untuk kompetensi dasar di Permendikbud nomor 35 tahun 2018 ini dijelaskan, tapi untuk Permendikbudnya sendiri, isi KD-nya nanti ada di nomor 37 tahun 2018. Kemudian yang kemarin kurikulum darurat, untuk yang di masa darurat bisa adik-adik baca di pas kurikulum darurat. Filenya kemarin sudah adik-adik cari dan adik-adik diskusikan bahwa boleh dengan kurikulum yang reguler ini atau yang dengan penyederhanaan. Nah, itu untuk Permen nomor 35 tahun 2018. Kemudian yang 36 tahun 2018 sebenarnya hampir sama, cuma ini untuk SMA dan SMK. Isinya sama di sana. Sama ya, tentang kurikulum dan sebagainya. Tantangan eksternalnya juga sama, hanya bedanya ini adalah untuk SMA dan SMK. Bisa adik-adik baca. Nah, seperti itu. Kemudian untuk KI dan KD-nya kita lihat dulu. Nah, untuk KI dan KD di Permendikbud nomor 37 tahun 2018 yang ada lengkap ya. Ini mulai dari kelas SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi nanti adik-adik bisa membaca. Saya cari yang matematika saja dulu. Matematika. Ya, ini untuk SD yang matematika. Kita akan bahas yang SMP dan SMA. Nah, ini ada di halaman 104, mulai 104 ke bawah. Jadi nanti adik-adik bisa mencermati mulai Permendikbud nomor 37 tahun 2018 itu mulai halaman 104. Nanti apa yang akan kita kerjakan untuk hari ini ya? Kita mencermati di Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nanti silahkan adik-adik salin di sini di kertas. Sepertinya adik-adik bisa ini nanti. Adik-adik bisa membagi kelompok. Ini SMP, SMK ya. Silahkan dibagi kelompok dalam satu kelompoknya sekitar 3 mahasiswa ya. 3, jangan banyak-banyak.
3 mahasiswa, kemudian dibagi KIKD-nya. Untuk SMP dibagi untuk semua kelompok dan SMA semua kelompok. Untuk yang hari ini adalah kita mencoba membuat indikator pembelajaran. Jadi untuk kompetensi dasarnya di indikator sebenarnya dulu di kajian kurikulum kita sudah pernah tentang indikator ya. Nanti kita coba melihat, saya pengen melihat adik-adik berkelompok. Kemarin sudah dibentuk kelompok ya? Oh sudah, oke. Kelompoknya ikut yang kemarin saja, nggak apa-apa. Nanti silahkan dibagi rata. Yang SMP itu nanti silahkan dibagi rata sejumlah kelompok. SMA juga dibagi rata sejumlah kelompok. Harapan saya adalah nanti selesai mata kuliah ini adalah adik-adik, tapi kita putuskan saja mau kelas 7 atau kelas 8 untuk SMP, dan kelas 10 atau kelas 11 yang untuk SMA. Nanti adik-adik bisa, kebetulan saya hanya satu kelas untuk perencanaan pembelajaran ini, jadi nanti SMP kita ambil satu satuan kelas 7 atau kelas 8, SMA kelas 10 atau kelas 11. Nah, harapannya nanti selesai mata kuliah ini adik-adik punya lengkap, satu perangkat lengkap. Tapi untuk yang hari ini silahkan nanti dibagi, satu kelompok ini adalah membuat indikator, mencoba membuat indikator pembelajaran. Indikator itu yang seperti apa? Nanti silahkan adik-adik membuka-buka kembali catatan di kajian kurikulum. Untuk yang hari ini tadi saya dahului untuk yang Permendikbudnya itu. Kemudian nanti ke sini untuk yang besok kita bahas lagi tentang indikator yang adik-adik susun. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan chat di YouTube saya. Nanti akan saya bagikan di sini link YouTube-nya, atau chat di grup WhatsApp. Mau di e-learning-nya juga boleh. Terima kasih, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.